Selamat pagi, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan bertemu kembali. Apakah Bapak masih ingat dengan saya? Masih. Bagaimana Bapak setelah Bapak merasa sudah wangi dan bersih? Alhamdulillah saya sudah mandi pagi dan sudah merasa lebih segar. Bagaimana Pak perasaannya hari ini? Saya lihat Bapak sudah bersih dan sebelumnya rambutnya sudah disisir rapi, rambutnya juga sudah pendek. Alhamdulillah perasaan saya lebih baik dengan kecilnya. Kalau gosok giginya bagaimana? Bagus sekali sudah dilakukan. Coba saya lihat jadwalnya. Bagus sekali Pak, sudah dilakukan 2 kali sehari saat mandi. Mandi juga sudah dilakukan mandiri, keramas, dan juga sudah 2 minggu sekali. Juga sudah mandiri, gunting kuku juga seminggu sekali sudah dilakukan mandiri. Ya, saya sudah melakukan semua sesuai jadwal saya. Saya sudah bisa melakukannya sendiri. Baik, hari ini saya akan mengevaluasi latihan kegiatan Bapak kemarin dan kita akan berlatih kegiatan yang ketiga. Berapa lama Bapak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Baiklah Pak, tujuan kita berbincang-bincang hari ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ketiga, yaitu cara makan dan minum yang baik dan benar. Bapak ingin berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruangan ini? Ya, di ruangan aja. Sebelum kita belajar makan dan minum dengan baik, yang perlu kita siapkan adalah piring, gelas, dan sendok. Saya ambilkan ya Pak. Ya. Baik, sekarang kita akan berdiskusi bagaimana caranya makan dan minum secara baik dan benar. Apakah Bapak tahu ini piring dan gelasnya untuk apa? Saya jelaskan ya Pak. Gunanya piring adalah untuk menaruh makanan, sendok untuk mengambil makanan masukkan ke dalam mulut, lalu gelas untuk tempat minum. Bagaimana kebiasaan sebelum, saat, maupun sesudah makan? Ya, saya sehabis makan langsung minum. Makan di meja makan ya? Iya. Sebelum makan kita bisa cuci tangan menggunakan sabun ya Pak. Baik, saya ajarkan caranya cuci tangan dengan benar. Caranya yang pertama ambil air, lalu siramkan ke tangan, kemudian ambil sabun secukupnya, letakkan di tangan. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah ya. Yang pertama usap telapak tangan, kedua kemudian punggung tangan, ganti sela-sela jari, kemudian kunci jari ibu seperti ini. Lalunya juga dibersihkan ya Pak. Setelah selesai bisa dibilas dengan air. Setelah makan kita harus berdoa dulu ya Pak. Sebelumnya Allah doanya sebelum makan Allah berikan sebelum makan. Saat makan kita harus menggunakan sendok dan menyuapkan satu-satu ke dalam mulut pelan-pelan saja Pak. Setelah Bapak makan bisa dibereskan kembali barang-barangnya, piring dan sendok bisa dicuci dan dibereskan. Sekarang coba Bapak praktekkan dari awal. Sebelum makan kita harus mencuci tangan dahulu. Baik Pak, bagus sekali. Bapak sudah bisa melakukan makan dan minum secara baik. Jangan lupa ya Pak, setelah selesai makan kita juga harus mencuci tangan. Caranya sama seperti yang saya ajarkan tadi mengenai cuci tangan. Oh, jadi begitu ya cara cuci tangan yang benar. Saya biasanya makan di meja makan, piring untuk makan, sendok untuk makan, dan gelas untuk minum. Saya sudah memperhatikannya ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita belajar makan dan minum yang benar? Perasaan saya senang jadi tahu cara makan dan minum yang lebih bersih dan benar, terutama cara mencuci tangan. Baik Pak, coba bisa disebutkan apa saja yang kita gunakan untuk makan dan minum, dan apa saja yang harus kita lakukan sebelum dan setelah makan dan minum. Yang dipakai itu piring, sendok, dan gelas. Sebelum makan kita harus cuci tangan, dan setelah makan kita juga harus cuci tangan dan merapikan alat makan. Baik, setelah kita lakukan latihan cara makan dan minum yang baik dan benar, mari kita masukkan ke dalam jadwal latihan Bapak ya. Berapa kali Bapak mau makan? 3 kali sehari. Kalau pagi jam berapa? Siang, malam? Jadi Bapak bisa tulis di jadwal harian Bapak. Untuk mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gunting kuku 1 kali seminggu, ganti baju dan berdandan habis mandi pagi dan sore. Makan dan minum 3 kali sehari, jangan lupa dipraktikkan ya Pak. Ya, nanti saya perhatikan untuk
pagi jam 7, siang jam 12, malam jam 7 lagi. Besok kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi kegiatan Bapak dan melakukan pelatihan kegiatan selanjutnya. Dan saya akan mendampingi Bapak dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Apakah Bapak bersedia? Ya, Baik Pak, Bapak mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 8? Kira-kira di mana kita bisa berbincang-bincang? di sini saja. Baik, kalau begitu saya akan kesini lagi jam 8 ya. Saya pamit terlebih dahulu, permisi.